Sofia Wulandari, calon guru penggerak angkatan 6 yang akan melakukan kegiatan supervisi akademik kepada rekan kerja di sekolah saya, yaitu di SDN Majalengka Wetan 4, kepada Ibu Encum sebagai guru kelas 3 ya Bu ya. Ya, jadi begini ya Bu, kita itu nanti akan berbicara, ngobrol santai aja. Yang tujuannya ini seperti yang sudah saya sampaikan kemarin ya Bu. Saya itu akan melakukan kegiatan supervisi akademik. Ada pra-observasi, ada observasi, dan juga ada pasca observasi. Nah, sebelumnya gimana nih Bu kabarnya? Baik Bu. Alhamdulillah baik ya Bu ya. Nah, jadi gini Bu, hari ini tuh saya akan ngobrol nih dengan Ibu tentang materi apa sih yang akan Ibu nanti pelajari untuk mengajarkan apa nanti untuk besok begitu. Materinya yang saya akan besok ajarkan adalah materi tentang jam. Oh, materi tentang jam, matematika berarti ya Bu ya. Nah, kemudian ini Bu, untuk tujuan pembelajarannya apa Bu? Tujuannya gini ya, supaya siswa bisa menunjukkan jam dan diaplikasikan dalam kehidupan sehari-hari. Oh iya. Nah, kemudian kalau misalnya persiapan nih Bu, persiapan nanti untuk besok mengajar, apa saja yang sudah Ibu persiapkan untuk besok? Persiapannya ya, saya menyuruh anak-anak untuk membuat dulu jam, dan saya juga membawa RPP, silabus, dan tujuan pembelajaran serta medianya. Oh ini ya Bu ya? Iya. RPP yang sudah dibuatnya. Iya. Oh iya, ada silabus, RPP, Ada yang ada cukup semuanya. semuanya. Ya bagus ya Bu ya, sudah persiapannya sudah matang sekali ini. Alhamdulillah. Kemudian untuk nanti kegiatan pembelajaran Ibu, langkah-langkahnya seperti apa Bu? Ada kegiatan mungkin di pendahuluannya seperti apa? Pendahuluannya kami menyiapkan dulu siswa, lalu belajar, berdoa dulu, terus mengabsen, lalu menyampaikan tujuan pembelajaran tersebut kepada siswa supaya siswa tahu tujuan belajar di sini apa gitu tentang jam. Ya. Itu kegiatan intinya gimana Bu? Nanti pembelajaran mengajarkan tentang jam kepada anak-anaknya gimana Bu? Nanti tahapannya. Untuk kegiatan intinya saya dan anak-anak udah menyiapkan replika jam yang udah dibuat dari rumah. Lalu saya menanyakan ke anak dan menunjukkan mana jam berapa ini, terus yang jam berapa ini, dan ditunjukkan oleh siswanya masing-masing satu orang ke depan. Oh iya, jadi nanti ada semacam permainan mungkin ya? Semacam permainan, lalu dibawa keluar. Oh, yang dibawa. kalau sudah menunjukkan, siswa diberi reward. Oh iya, kalau ini Bu, untuk mungkin kan nanti besok pada saat pembelajaran pasti kita akan menemukan hambatan ya. Apa sih Bu kira-kira hambatan dari kelas Ibu nih, dari siswanya, kira-kira yang sudah Ibu prediksi gitu? Hambatan apa yang mungkin akan terjadi nanti pada saat pembelajaran besok? Siswanya masih belum mengerti letak jam gitu. Jamnya kan ada yang ditunjukkan oleh menit dan jam. Nah, ada yang jarumnya ada yang pendek dan yang panjang. Nah, yang pendek kadang lupa menunjukkan jam apa menunjukkan menit. Nah, saya nanti mau mengaplikasikannya supaya siswa mengerti dan bisa menunjukkan jamnya yang betul. Strategi apa Bu untuk biar si anak itu bisa akhirnya itu tujuan pembelajarannya biar tercapai gitu? Strategi apa sih yang sudah Ibu persiapkan? Strateginya saya bawa dulu anaknya keluar, lalu ditunjukkan ini jarum jam yang pendek itu menunjukkan jam, kalau jarum jam yang panjang menunjukkan menit, supaya tidak lupa. Kalau tidak dibawa ke ruangan, tidak dibawa keluar ruangan suka lupa, jadi supaya anak rileks dan santai. Oh gitu. Kemudian ada tuh cara lain selain belajar di luar tadi, misal dengan cara satu orang maju ke depan, ada lagi yang cara lain biar termotivasi anak-anaknya lebih belajarnya dengan permainan ya, hot game. Oh luar biasa
Iya, gitu ya. permainan yang menarik dan ada rewardnya. Oh, ada reward juga. Iya. Oh, pasti akan seru pasti ya Bu ya. Iya. Akan menantang siswa. Menantang siswa, jadi supaya siswa berani dalam Wah, hebat. menunjukkan kemampuannya menunjukkan jam. Baik Bu. Kemudian Bu, ini ya apa namanya, dari tadi yang sudah kita sudah kita obrolkan untuk rencana besok dalam mengajar. Kemudian komitmen apa Bu yang akan Ibu lakukan terhadap rencana aksi nanti untuk besok? Komitmennya apa sih? Komitmennya ya, saya akan bersungguh-sungguh menunjukkan ke anak, dan anak juga harus mempersiapkan replika jamnya. Kalau tidak dibawa, jadi harus dibawa gitu, supaya tidak lupa. Jadi mengulang-ulang kembali tugas saya kepada anak, supaya anak bisa mengingat harus membawa jam dan menunjukkannya setiap saya menanyakan tugasnya kepada mereka. Baik Bu, jadi intinya tadi yang seperti Ibu bilang bahwa ternyata komitmennya adalah dari Ibu sendiri ya. Iya. Jadi harus semangat dulu, Iya. harus sungguh-sungguh dulu, nanti akan menular semangatnya kepada Iya, anak-anak. begitu. Bagus sekali ya Bu. Kemudian untuk siapa itu Bu yang bisa membantu Ibu dalam menjaga komitmen Ibu ini? Ya, yang bisa membantu kan murid saya sendiri, orang tuanya juga, dan yang pasti sih teman-teman juga. Ya, jadi harus kerjasama antara semua warga sekolah. Oh iya, bagus ya Bu. Kemudian untuk tindak lanjutnya bagaimana Bu? Jadi kan kita ini sekarang sudah melakukan sesi coaching gitu ya. Kita sudah ngobrol santai gitu, yang Ibu harapkan setelah tadi kita berbincang, kemudian tadi kita sudah belajar mengenai hambatan yang mungkin terjadi dan solusi. Apa sih sekarang, bagaimana tindak lanjut Ibu untuk kedepannya? Tindakan saya supaya anak bisa lebih baik dan mengerti lagi, dan saya juga supaya bisa mengajar lebih baik lagi dalam menerapkannya serta mengaplikasikannya dalam mengajar sehari-hari gitu. Dengan itu ya Bu, tadi apa? Dengan berbagai macam metode dan cara. Baik, terima kasih Bu untuk waktunya. Saya besok akan melihat ke kelas Ibu. Terima kasih. Saya banyak belajar dari Muncung bagaimana cara menghadapi anak didik itu. Kemudian ada beberapa hal Muncung yang ingin saya tanyakan, dan ini mudah-mudahan bisa membantu Muncung juga untuk meningkatkan kualitas pembelajaran. Ya Muncung, gini Muncung, setelah saya melakukan observasi di kelas Muncung, saya lihat Muncung memiliki semangat yang luar biasa, yang memotivasi saya juga untuk menjadi lebih baik dalam mengajar. Kemudian kalau misalnya ini lihat dari hasil kemarin, dari pembelajaran kemarin, itu ada tidak tujuan yang ingin diperbaiki oleh Muncung itu dalam hal apa?
pembelajaran kemarin gitu ya, ada tidak hal yang ingin dicapainya itu sekarang ingin meningkat, dan bahkan sekarang itu setelah kemarin pembelajaran berapa nilai muncul gitu dari 1 sampai 10 setelah kemarin belajar gitu, melaksanakan pembelajaran? Ya, mungkin kalau 10 kurang ya gitu saya. Ya saya rasa mungkin menambah 1 lah. Saya rasa saya sih lebih ingin lebih baik lagi, dan menurut saya juga ingin lebih mengerti lagi. Jadi saya akan membawa macam-macam model pembelajaran dan contoh-contoh jamnya supaya anaknya lebih mengerti lagi. Dan ada model terbaru yang dari sekolah, tapi saya belum membawanya. Jadi ada lagi yang ingin dicapai gitu Ya, tapi kurang banyak, mau dibawa tapi kurang banyak, hanya ada 1, kan muridnya ada 27. Jadi kurang efektif gitu. Makanya saya mau untuk kedepannya mau mengusulkan kepada sekolah supaya memperbanyak lagi model pembelajaran dan contoh model jam seperti itu. Medianya. Jadi apa namanya dari begitu. Jadi setelah kita kemarin nilainya merasa untuk baru 7, sekarang setelah melakukan observasi sekarang 8 gitu ya. Untuk kedepannya mungkin ingin berapa lagi Bu targetnya? Kalau bisa. Ya baik Bu. Luar biasa ya, muncul semangat luar biasa. Saya termotivasi dari cara mengajar Ibu yang luar biasa semangatnya Bu terhadap anak ini. Ya, kemudian ini Bu, selama kemarin dalam pembelajaran apakah muncul menemukan masalah dalam mengajar jam di kelas 3? Saya banyak sih menemukan masalah karena ada anak yang masih belum hafal perkalian. Karena kan kalau menghitung loncat ke perkalian, loncat kali 5 menit kan itu gampang. Kalau dikalikan aja lebih gampang lagi. Tapi ada anak 2 orang lah yang belum hafal perkalian kali 5, udah gampang. Perkaliannya yang kurang, padahal setiap hari selalu dilaksanakan perkalian. Tetap aja yang itu aja, 2 orang itu aja. Kemudian kalau strategi muncul nih solusinya gitu untuk menghadapi anak yang seperti itu bagaimana? Saya setiap hari sebelum masuk sekolah kelas yang setiap anak dibariskan dulu, lalu saya mulai melihat perkembangan anak mulai dari kebersihannya, lalu lihat kesolehannya gitu, terus kedisiplinannya, lalu sudah itu dites perkaliannya gitu, baru bisa ke kelas. Kalau belum bisa di luar dulu. Motivasi. Iya. Bagus. Kemudian ada Bu cara yang mungkin belum terpikirkan sebelumnya dari muncul bagaimana untuk mengatasi solusi ini gitu, biar nanti anak-anak itu lebih semangat lagi dalam mempelajari jam ini gitu. Ada tidak cara lain mungkin yang belum pernah muncul terpikirkan sebelumnya? Sebetulnya ada ya, saya tuh sudah mengajarkan jari matika. Perkalian dengan jari matika dari mulai angka yang terkecil sampai angka 10 gitu. Cuma ada aja anak yang belum ngerti gitu, ya cuma orang itu aja gitu. Karena mungkin orang tuanya juga udah saya kasih tahu tidak memotivasi juga anaknya, padahal sudah saya pelajari dan ajarkan jari matika supaya hafal perkalian semuanya. Jadi menerapkan jamnya gampang. Aja ada yang belum bisa. Kemudian ini untuk rencana tindak lanjutnya ke depannya yang Ibu harapkan, rencana tindak lanjutnya untuk memperbaiki dari yang tadi adanya permasalahan, kemudian ada tadi dari solusi juga, bagaimana tindak lanjut untuk ke depannya? Saya akan berbincang dengan orang tuanya yang belum bisa perkaliannya dan memotivasi supaya orang tuanya juga ikut membantu memberikan pengajarannya di rumah. Karena tidak mungkin kalau belajar hanya di sekolah aja, harus ada orang tuanya yang aktif melakukan pembelajaran, mengajarkan anaknya. Karena caranya udah saya videokan ke anak, cara jari matikanya. Itu cuma orang tuanya yang harus aktif juga, bukan gurunya saja. Jadi harus ada kerjasama antara orang tua dan guru. Jadi harus ada kerjasama, betul sekali ya Bu ya. Kemudian kalau komitmen apa sih yang ingin Ibu pertahankan, atau yang komitmen apa sih yang akan Ibu lakukan gitu ya agar pembelajaran ini dapat
strategi apa yang harus saya lakukan supaya anak mudah lebih mengerti, dan model pembelajaran apa ya yang akan saya terapkan supaya anak terpacu dan ingin belajar supaya tidak bosan. Jadi melakukan ini ya, melakukan apa namanya, mempersiapkan dengan matang. Ya, mempersiapkan dengan matang apa yang akan diberikan kepada anak. Kemudian Bu, selain tadi dari kerjasama antara guru dan juga orang tua, siapa lagi Bu yang bisa menjaga komitmen ini gitu, biar meningkatkan pembelajaran? Sebetulnya harusnya dengan guru yang lain juga ya, apalagi dengan guru yang sesama kelas 3 sama kepala sekolah juga, maksudnya memberikan solusi supaya menyediakan media pembelajaran yang banyak gitu, jangan hanya satu tadi. Kemudian saya satu lagi nih Bu, setelah kita berbincang bagaimana perasaan Ibu gitu ya, setelah saya melakukan apa namanya, kita berbincang sebelum observasi, kemudian saya sudah melihat observasi, sudah melihat Ibu mengajar gitu, sekarang kita berakhir di pasca observasi gitu. Bagaimana perasaan Ibu setelah melakukan kegiatan ini dengan saya gitu, berbincang gitu, perasaan Ibu bagaimana? Saya sangat senang ya, karena dengan ini saya bisa mengutarakan keinginan apa yang saya ingin sampaikan, sehingga kedepannya bisa lebih baik dalam mengajar dan belajar dalam mengajarkan sesuatu kepada anak. Ya, terima kasih Ibu. Mudah-mudahan dengan sesi ini bisa membantu Ibu juga dalam meningkatkan kualitas